semuanya, ketemu lagi sama Denny Mas di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Seperti bisa kalian lihat, di depan gue sudah ada motor baru dan motor lawas, tapi keduanya mirip. Ya, kali ini kita akan ngebahas Honda Super Cup, teman-teman. Bukan cuma Super Cup yang baru, tapi kita akan coba bahas Super Cup dari yang zaman lawas. Seperti contoh adalah Honda C70 di sebelah kiri gue ini. Kita akan bahas sejarahnya, perbandingannya antara satu sama yang lain, dan mungkin nanti akan kita coba ini yang sebelah kiri. Gak pakai basa-basi, ikutin terus videonya. Kalian tahu nggak sih teman-teman bahwa Honda Super Cup Series itu adalah motor dengan jumlah produksi terbanyak di dunia. Nah, bagi beberapa orang mendengar kata-kata Super Cup itu biasanya langsung lari ke Honda C125 yang baru. Tapi sebenarnya sejarah Honda Super Cup itu sudah dimulai sejak tahun 1950-an, teman-teman. Jadi sejarahnya tuh panjang banget. Pertama kali Honda meluncurkan Honda Super Cup itu dimulai dengan Honda Cup F, teman-teman. Ini diproduksi tahun 1958. Sebenarnya adalah sebuah sepeda yang dikasih mesin. Jadi memang bentukannya kayak sepeda dikasih mesin. Jadi belum kayak bener-bener sepeda motor. Model yang tadi itu ternyata kurang laku di pasaran. Nah, sampai akhirnya tahun 1960 Honda meluncurkan Super Cup pertama yaitu C102, teman-teman. Nah, mulai sejak ini nih akhirnya Honda Super Cup mulai laris, mulai mendunia dan sampai akhirnya menjadi ada 100 juta Super Cup yang diproduksi tahun 2011 atau 2012. Nah, C102 itu teman-teman itu adalah model yang mencoba direinkarnasi oleh Honda menjadi C125 ini. Ngomongin model line up Honda Super Cup, di Indonesia mungkin yang paling laku dan paling sering kita lihat adalah ini, teman-teman. Honda C70 atau yang biasa disebut juga dengan Honda Pitung. Tapi sebenarnya line up dari Honda Super Cup itu bener-bener banyak banget. Tadi ya ada yang C102, teman-teman. Kemudian ada juga C100, ada juga C50, ada C90, dan sekarang ada C125. Dan selain itu juga Super Cup itu ternyata termasuk juga line up Honda yang disebut dengan Honda CT. Nah, Honda CT ini adalah Honda bebek tapi trail, teman-teman. Gue pernah posting di Instagram gue, koleksinya milik Kang Deki Sastra. Nah, ini ada CT90, ada CT50, dan kalau nggak salah juga ada CT100. Jadi bisa kalian bayangkan sebenarnya line up Honda Super Cup tuh banyak sebanyak itu, teman-teman. Ada satu topik yang pengen gue bahas karena kemunculan dari Honda Super Cup di Amerika, teman-teman. Jadi sekitar tahun 1960-70-an, Amerika itu didominasi oleh motor-motor cc besar, seperti Davidson, Indian, dan sebagainya. Nah, stigmanya orang Amerika terhadap pengendara motor itu adalah yang outlaw atau rebel dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu brand yang pertama kali menggunakan motor cc kecil di Amerika. Bagi para pemilik Honda Super Cup atau para penggemar line up Honda bebek zaman dulu, pasti tahu dengan istilah marketing "You meet the nicest people on Honda". Sejak ada iklan marketing itu, kata-kata itu dipakai sampai sekarang. Jadi dulu itu Honda berhasil mengubah stigma orang Amerika terhadap pengendara. Biasanya semenjak ada Honda Super Cup kayak C70 atau C102, akhirnya stigma itu berubah. Kalau yang ini, seperti gue bilang tadi, adalah salah satu line up Honda Super Cup paling laris, paling terkenal di Indonesia, teman-teman. Honda C70 atau disebut juga dengan Honda Pitung. Ini model yang sangat-sangat ikonik. Tante gue juga dulu pakai. Kalau kalian tanya bapak ibu kalian tanya kakek nenek kalian, dijamin pasti tahu sama yang namanya Honda Super Cup ini. Coba kalian tulis di komen, siapa dari kalian yang dulu waktu kecil itu sering dibonceng sama orang tua kalian atau paman kalian atau keluarga kalian pakai Honda Super Cup C70 ini. Ceritain cerita kalian di bawah sekarang ya. Nah, ini adalah motor milik Bapak Yuda yang sedang memegang kamera. Ini sudah direstorasi, teman-teman, makanya sudah kembali mulus. Walaupun katanya restorasinya ada sedikit perbedaan.
Nah nih, coba kita bahas yuk Honda C70 ini teman-teman. Kalau kita ngomongin mesinnya, ini mesinnya adalah Honda 70cc saja teman-teman. Aslinya dia tuh 3 percepatan, cuman punya Yuda ini sudah di-upgrade menjadi 4 percepatan dan juga rasionya sudah pasti tentunya berubah. Yang bikin menarik adalah Honda C70 ini ternyata masih bikinan Jepang, karena di sini tertulis Made in Japan. C125 gue itu aja itu nggak bikinan Jepang teman-teman. Nah, mesinnya ini setahu gue itu bisa kayak semacam kalian ganti dengan mesin Honda Astrea misalkan, karena mountingnya itu sama. Makanya kenapa motor-motor Honda tua ini laku banget di pasaran. Karena tadi tuh, kalau misalkan kalian mau pakai mesin tua begini ya, terus mesinnya yang kalian beli ternyata sudah tidak begitu bagus, kalian tinggal cari Honda Astrea atau yang sejenisnya, bisa kalian tempelin di sini. Begitu juga dengan spare-partnya yang ternyata itu bisa gantian sama motor-motor yang cukup baru. Nah itu dia salah satu alasan kenapa motor ini tuh digemari banget sama pecinta motor klasik, karena saya tadi spare partnya mudah dicari teman-teman. Kalau kita ngomongin desain dari C70 teman-teman, udah deh ini beneran motor ikonik banget. G-nya ya emang begini nih dari dulu dan selalu apa ya, orang tuh langsung inget gitu loh. Oh gaya motor begini tuh ya C70 gitu. Padahal sebenarnya tahun segitu tuh ada Yamaha juga ngeluarin, kalau nggak salah Suzuki juga ngeluarin. Tapi ya karena memang ini paling laris pada saat itu, jadi orang langsung kepikiran, oh ya model begini tuh C70. Warna paling favoritnya atau paling lakunya tuh ya nih, merah seperti ini teman-teman. Cuman tadi Yuda juga bilang, aslinya sebenarnya C70 warna merahnya lebih kinclong lebih kinclong, lebih apa sih? Lebih menyala dibandingkan yang ini. Yang ini sudah dikasih aksen marun. Begitu juga dengan fairing putihnya ini, ciri khas banget deh. Bodi berkelir merah, terus ada fairing putih, lampu sen 2 di sini kan teman-teman. Dan juga bentuk bodi sini nih, cuman kalian juga jangan sampai salah dengan namanya Honda P-Sport, karena itu beda lagi jenis Honda Super Cup-nya, itu kalau nggak salah C50. Resmi juga dulu pernah dijual di Indonesia, jadi itu adiknya ini teman-teman. Tapi ya secara overall modelnya dari dulu sampai sekarang ke Honda Super Cup C125 itu nggak beda jauh teman-teman. Honda Super Cup C125 ini adalah salah satu varian atau generasi terbaru dari Honda berjenis bebek teman-teman. Tapi seperti yang gue bilang tadi, dia itu benar-benar mirip sama yang Super Cup zaman-zaman dulu. Seperti gue bilang tadi juga, sebenarnya yang C125 ini dia itu mencoba mereinkarnasi Honda C102. Kalian itu bisa lihat kemiripannya dari stang bagian depan sini teman-teman. Persis banget C102 itu stang depannya sini juga turun begini modelnya dan lampunya ada di bawah. Nah itu ciri khasnya banget. Cuma secara overall kalau misalnya kita lihat dengan Honda C70-nya ada beberapa kemiripan teman-teman. Seperti contoh fairing putihnya. Ini udah tidak bisa dipungkiri lagi. Fairing putih ini sangat-sangat mirip, walaupun sebenarnya warnanya beda karena yang ini putihnya udah kayak sengaja sama Honda dibikin kayak putih-putih agak butek gitu. Sebagai referensi, terakhir Honda Indonesia mengeluarkan bebek dengan fairing putih itu kalau tidak salah di Honda Astrea Bulus. Ya, itu udah tahun 1990-an sebelum 2000 kalau nggak salah. Sampai akhirnya mereka ngeluarin Super Cup kayak gini lagi. Terus beberapa persamaan lagi itu juga di lambang Hondanya teman-teman. Jadi kalau misalkan lihat di sebelah sini, di dalam sini, itu ada lambang Honda yang vintage ya. Nah itu benar-benar dibawa dari lambang Honda yang zaman dulu adanya di Honda C70 teman-teman. Ini juga pernah gue bahas sebelumnya, makanya kenapa di Honda Super Cup ini nggak ada lambang Honda yang baru. Kemudian dari bentuk udah nggak usah dipungkiri lagi, sama banget bentukannya, sennya di belakang yang keluar, kemudian juga lampu belakangnya, lampunya bulat. Bedanya ya yang Super Cup sudah menggunakan LED, yang lama masih belum menggunakan LED, dan juga dari sistem kayak pengereman gitu, sudah suspensi, tentu yang ini sudah lebih modern. Yang ini depan sudah cakram, pelaknya sudah bukan jari-jari lagi, suspensinya juga ini suspensi teleskopik biasa. Kalau yang si C70 ini masih menggunakan tipe suspensi yang lama teman-teman. Beberapa kali gue menggunakan Honda Super Cup ini di jalan raya dan hampir selalu dibilang, wah mas,
custom C70-nya bagus ya mas gitu. Atau ada sejenisnya, banyak orang mikir ini adalah motor tua beneran teman-teman. Kalau kita ngomongin mesin, tentu saja C125-nya ini walaupun bentukannya klasik, tapi mesinnya sudah lebih baru. Ini pernah gue bahas di vlog khusus di C125 ini, bahwa sekarang mesinnya sudah 125 cc dan tentunya sudah injeksi. Jadi tidak ada lubang-lubang lagi di fairing, karena dia sudah tidak perlu lagi untuk setting karbu kayak si Honda C70-nya teman-teman. Kalau kalian mau melihat model modern dari Honda C70, sebenarnya ada satu lagi Honda Super Cup yang baru teman-teman. Itu disebut dengan C110 yang ada di Thailand. Nah, modelnya itu C110 itu mirip sekali sebenarnya dengan Honda C70. Karena bisa dilihat dari bentuk stang depannya, posisi lampu dan posisi lampu sen itu paling mirip sama si C70 ini teman-teman. Gue nggak tahu apakah itu masuk ke Indonesia melalui Honda, rencananya seperti apa gue nggak tahu. Tapi yang jelas beberapa importer umum sudah ada yang memasukkan Honda C110 itu ke Indonesia teman-teman. Nah, kayaknya kurang lengkap kalau misalkan kita nggak nyobain si Honda C70-nya ini. Yuk! Riding menggunakan Honda C70 ini seperti balik menggunakan mesin waktu. Motor ini memang terasa tua. Mesinnya tidak begitu bertenaga, suspensinya pun juga khas motor zaman dulu. Lokasi pencetan sen, lampu dan sebagainya sudah berbeda banget dengan motor zaman sekarang. Begitu juga dengan indikator-indikator yang ada di speedometer. Bener-bener klasik dan simple banget. Walaupun mesinnya tidak bertenaga, remnya juga terkadang pakem terkadang enggak, karburator juga masih perlu disetting. Tapi motor ini tidak kehilangan karismanya. Ketika gua riding pakai Honda C70 ini, banyak banget yang noleh ke arah gua. Gue yakin mereka nggak ngeliatin gue sih, tapi mereka pasti ngeliatin motornya. Karena itu tadi, motornya itu seperti memiliki karisma tersendiri, dan juga gue yakin pasti membangkitkan nostalgia di pikiran para penglihatnya. Posisi berkendaranya pun berbeda dengan motor-motor bebek zaman sekarang. Stangnya lebih rendah, jadi posisi berkendaranya itu jauh lebih nyata. Dan ternyata posisi berkendara ini dibawa sampai dengan Honda C125 yang baru. Ternyata memang Honda C125-nya itu masih membawa sebuah DNA zaman dulu banget ya. Overall, gue suka sama Honda C70. Dia pelan, tapi dia memiliki karisma tersendiri, dia memiliki personality yang sangat-sangat kuat. Kalau kalian punya cerita apa tentang Honda C70? Apakah kalian juga suka? Silahkan komentar di bawah. Yang suka video ini jangan lupa di like. Yang baru mampir jangan lupa subscribe. Stay safe di jalan, and I'll see you in the next video guys. Bye bye.